Jataon kudu tidak mati umangade. Ama joya ga Yesu Kristo si soba jurku yawa. Wadu de ma amalwani ma bala si para riwa masih bapa kedu khema. Ibai sami ku fara sinu matalui amalwani ma letra mana baji ma aku ade. Bapa dua de mana bala jiba salah dekatan punau.
Ini batu de ma abani rama kamata masile umasida ugu fehede ma era de ma abu kamata masile poduna madaru malimu. Ibani era bawa dalam matua Yesus balas tu biniku di kolama bani ma. Cuma ada kebulu gede dua ke ma amal bani ma itu bali bawa kana dua baku baji ma aku ada. Pada de ma melawani ma ada sawa gele ke bawa masuk ke ma bawa do ya aga. Bahasa minggu fara balik tera mana baji ma aku ada amal ulani ma. Baca malwani ma ada hafanga ada pangalulu ni ohematan de panau ya dai bawanu mawani bo te ba tu guyawa neta tara mana ya aga ira banu mo ira inuni masama tiku idena ga mafodo mu daru malimu amani pa imakin uni wakum babu mena jaja gele mo ba mundo mu taru malimu iregi ma fatima palojo masida uga sagasa be kolima to bade ke gulane ade mau dani baba urima daru malimu sinenya marno baji ma ga di pani pa imakin uni wakum Regi panu pun kami masuk malah lama bawa dulu pani bawa tiba juru kuyawas soaya. Malah tentara mana malah wani ma ini besar helu ke maji maku ade. Mungkin ada apa boleh ke hawi yang mungkin ya agai raban mau ira ini bersama tiku. Ivana boleh maku nalu pun aja pada dema jaga jam sana. Ujaja gile mau menunggu tarum malimu. Regi ma follow cuma sida uga segasa bi kulima to pada tegulina anu ade. Itu tentara mana malah lima kami lama sinu mau lu tanda pun nau ja ade. Bola masino mate ma ama tema ma mela samu hosore de badru ko yaw ya kasino hawle fami ya bosulo ni pai wade de bo fama sikema e balala hale wuma batera tera mane banira rama bale tera mane badanu ma bib ini nasaka ma obu mu e gelete bule daga ba muli sumane ko bola masino mate ma amar ulanima ya kana de wade de made ama toy bade jola ga Yesu Kristo baba de ke hawni amuni ma adenya de ma ade amin. Aku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih buat kesempatan yang baik, yang indah yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Jika pada hari ini kami bisa bersekutu di sini, itu hanya karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon kepadamu, biar Roh Kudus Tuhan yang berdiam di hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga Roh Kudus Tuhan yang memberikan kami pengertian akan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan tolong Tuhan urapi, dan biarlah Tuhan pakai sebagai penyalur kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan, benih daripada kebenaran firman Tuhan bisa ditabur. Terima kasih ya Bapa di surga, berkata-katalah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nas renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Terambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan di bawah perikop di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Musa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada satu tema kita pada hari Minggu ini, yaitu kasih setia Allah pada umatnya. Kasih setia Allah pada umatnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Dia menciptakan manusia di dunia ini,
dia melihat bahwa manusia itu sangat bagus, sangat indah, sangat sempurna, dan ada satu tujuan Tuhan supaya manusia yang ada di dunia ini bisa menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang bisa menjadi penyalur berkat Tuhan di dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di kitab Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7, di sini dibahas tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sangat luar biasa pergumulan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu sifat jelek bangsa Israel, yaitu senantiasa mau senang saja. Ketika mereka hidup di dalam kesulitan, mereka merasa tidak nyaman dan sering menyalahkan Tuhan dan bahkan menyalahkan Musa. Yang mana Musa di sana hanyalah sebagai perantara yang membawa mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, walau nanti pada akhirnya bukan Musa yang membawa mereka sampai ke tanah Kanaan, tetapi Yosua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan ini, di sana kita melihat bahwa mereka sedang berjalan di padang gurun Sin, dan mereka sering singgah di tempat yang satu ke tempat yang lain, dan bahkan mereka sampai di tanah Rafidim, tetapi di sana ternyata tidak ada air. Tidak ada air Bapak Ibu. Mungkin kita bisa bayangkan musim kemarau, tidak ada air, apa yang akan kita lakukan? Sama seperti bangsa Israel. Ketika tidak ada air, ketika mereka kehausan, ketika mereka dalam keletihan, maka apa yang mereka lakukan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Mereka mulai lupa kekuasaan Tuhan. Mereka lupa kekuasaan Tuhan, mereka lupa akan ketaatan mereka kepada Tuhan, maka mulailah mereka membuli Musa. Apa kata mereka? Berikan kami air. Ngapain tadi kamu membawa kami dari bangsa Mesir di sana menuju ke tanah Kanaan, kalau akhirnya kami hidup sengsara? Kami hidup kehausan, kami hidup dalam keletihan, kami hidup dalam ketidakpastian. Lalu apa yang dilakukan Musa Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Apakah Musa melawan mereka? Tidak Bapak Ibu. Musa tidak melawan bangsa Israel. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Musa datang kepada Tuhan. Musa mengatakan semua apa yang diinginkan oleh bangsa ini. Lalu apa kata Tuhan? Dia berkata kepada Musa, pergilah ke Gunung Horeb, bawalah beberapa penatua di antaramu, dan di sana saya akan berdiri, dan bawa juga tongkatmu, dan pukullah gunung itu, dan di sana akan mengalir sumber air untuk bangsa Israel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melihat bagaimana kedegilan bangsa Israel, tetapi yang dilakukan Tuhan untuk bangsa Israel adalah senantiasa memberikan kasih yang luar biasa. Dia senantiasa mengalirkan sumber kehidupan kepada bangsa Israel. Walau dia tahu terkadang bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahkan yang Musa hanya sebagai perantara,
yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, mereka juga menghujat Musa. Mereka juga marah kepada Musa. Padahal yang seharusnya mereka itu berterima kasih kepada Musa. Musa begitu sukarela membawa mereka, memimpin mereka dari tempat perbudakan sana menuju ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi bangsa Israel tidak sabar, tidak tahan dengan semua cobaan yang dialami. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahkan di ayatnya yang ke-7 dia berkata di sana, bahwa bangsa Israel pun berkata begini, masih adakah Tuhan di antara kita ini atau tidak? Sangat luar biasa. Mereka meragukan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel maunya yang enak saja dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Di sepanjang kehidupan kita ini, ada suka dan duka yang kita rasakan. Perjalanan kehidupan kita yang begitu panjang. Banyak kepahitan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Banyak juga kemanisan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Pertanyaan sekarang Bapak Ibu, apakah kita juga tidak sama dengan bangsa Israel yang mempertanyakan Tuhan dalam setiap kesulitan kehidupannya, yang menyalahkan orang lain dalam setiap kesulitannya? Semua orang ingin bahagia Bapak Ibu. Tidak ada orang yang mau hidup menderita. Tetapi terkadang kita melupakan satu hal, bahwa pribadi kita ini bukan milik kita sendiri, tapi pribadi kita ini adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang mengatur kehidupan kita, bukan kita yang mengatur kehidupan kita ini. Kita hanyalah sebagai pelakon kehidupan ini. Sudahkah kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita hanya mencari enaknya saja dalam hidup ini? Terkadang ketika kita berjalan dalam hidup ini Bapak Ibu, kita sering keinginan kita yang harus dituruti Tuhan, bukan lagi keinginan Tuhan yang harus kita turuti, tetapi Tuhan itu yang harus menuruti keinginan kita pribadi lepas pribadi. Padahal apa kata Tuhan? Rancangan-rancangan yang diberikannya dalam kehidupan kita bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang menuju pada keselamatan, yang menuju pada kebahagiaan. Tuhan tidak pernah menginginkan kita hidup di dalam ketidakpastian. Tuhan ingin membenahi kehidupan kita. Mungkin Dia membenahi kehidupan kita lewat kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Mungkin Tuhan mau membenahi kehidupan kita lewat pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Mungkin Tuhan mau membentuk kehidupan kita lewat kebahagiaan-kebahagiaan kita. Dia sangat mengasihi umatnya, sangat mengasihi saya, sangat mengasihi Bapak Ibu, sangat mengasihi saudara-saudari yang ada di rumah Tuhan pada saat ini. Lalu apa respon kita dari kasih Tuhan yang luar biasa itu? 1 minggu kita lalui Bapak Ibu, suka duka kita rasa bersama. Saya percaya dalam 1 minggu ini mungkin banyak kesulitan kita. 1 minggu yang kita lewati ini mungkin banyak kebahagiaan kita. Dalam kesulitan kita, apakah kita sudah melupakan Tuhan? Dalam kebahagiaan kita, apakah kita ada mengingat Tuhan? Atau malah kita merasa bahwa tidak ada siapa-siapa di antara kita ini, tidak ada Tuhan di antara kita ini. Kita hanya berjalan dengan akal pikiran kita. Pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan membentuk kehidupan kita ini bukan hanya lewat kebahagiaan-kebahagiaan,
tetapi juga lewat kesulitan-kesulitan kehidupan. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu bahwa dalam setiap kesulitan kita Allah senantiasa berkarya. Ada amin Bapak Ibu? Tetapi terkadang dalam kesulitan-kesulitan umat manusia di dunia ini, bahkan sering berpikiran pendek. Kalau burung dalam setiap kesulitan hidupnya tidak pernah membenturkan kepalanya di batu-batu di sana, tetapi terkadang manusia dalam pergumulan kehidupannya sering mengambil sebuah tindakan, lebih baik saya mati, lebih baik saya mengakhiri kehidupan saya, seolah-olah kehidupannya adalah miliknya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menghitung berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita hitung di hati kita pribadi lepas pribadi. Satu-satu berkat Tuhan mari kita hitung. Mana lebih besar dalam kehidupan kita, kesulitan-kesulitan kehidupan kita, ataukah berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah kita terima. Maka di sanalah hati kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Hari berganti hari, malam berganti hari, Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan kita. Kalau kita merasakan kesulitan-kesulitan kehidupan, anggap itu adalah ujian dari Tuhan. Ibarat musim Bapak Ibu. Musim itu tidak akan selamanya musim hujan. Dan juga tidak akan selamanya musim kemarau. Musim itu silih berganti akan hadir. Artinya bahwa dalam setiap musim itu ada seni tersendiri di dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita ini pribadi lepas pribadi. Ketika kita sudah melewati kesulitan-kesulitan kehidupan itu, maka kita juga bisa menjadi pembawa berkat kepada orang lain. Ketika kita bisa melewati kesulitan-kesulitan hidup kita, baik dari ekonomi, kesedihan-kesedihan kehidupan kita, ketika kita bisa melewatinya, maka kita juga bisa menjadi penopang orang lain. Kita tidak menjadi sombong, tetapi kita menjadi pembawa berkat kepada orang lain. Ada kalanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia ini seperti kacang, sering lupa akan kulitnya. Tetapi anak-anak Tuhan tak akan pernah lupa akan kulitnya. Karena Tuhan senantiasa mengasah kita, karena Tuhan senantiasa memperlengkapi kita, karena Tuhan senantiasa menyiapkan kehidupan kita lewat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya banyak pergumulan, jangan pernah datang kepada manusia. Karena manusia akan senantiasa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Seperti yang telah dilakukan oleh Musa. Seharusnya dia sangat berkecil hati dengan bangsa Israel. Tetapi Musa tidak melakukan itu. Musa tidak marah kepada bangsa Israel. Tetapi yang dilakukan oleh Musa, datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, meminta petunjuk kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya bangsa Israel bisa terpenuhi kebutuhannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berdoa kepada orang lain? Atau kita hanya mendoakan diri kita sendiri? Atau kita hanya memikirkan diri kita sendiri? Tidak pernah kita memikirkan orang lain. Bagaimana penderitaan orang lain kita juga tidak pernah pikirkan. Kita hanya memikirkan kebahagiaan kita sendiri. Yang penting saya bahagia, kau menderita di sana terserah. Firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita Bapak Ibu. Sangat luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Biarlah juga kita bisa mengasihi orang lain itu dengan sangat luar biasa. Mari kita menghilangkan rasa benci dendam di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita memupuk benih-benih kasih. Kasih yang daripada Tuhan. Sehingga di mana ada kasih tidak ada kedengkian. Di mana ada kasih pasti ada kedamaian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini
sepertinya negara Indonesia juga termasuk negara Indonesia dan mungkin seluruh dunia sedang digoncang dengan virus corona ya. Sedang digoncang dengan virus corona. Tapi dengan adanya virus corona masih ada juga yang hanya mementingkan kehidupannya, yang memupuk kekayaannya sendiri dengan masker ditumpuk di rumahnya dan dengan memberikan harga yang sangat tinggi. Rasa sosial manusia itu semakin menipis, Bapak Ibu. Lebih memikirkan diri sendiri, lebih memikirkan keuntungan sendiri tanpa memikirkan orang lain. Dia tidak berpikir orang miskin itu pasti tidak bisa membeli satu kotak masker itu dengan harga 400.000, dengan harga 300.000. Di Medan sudah 250, sudah kami tanya kemarin. Yang seharusnya itu hanya 25.000 satu kotak. Paling mahal 50.000, tapi sekarang itu sudah 250.000. Saya tidak tahu berapa di Sibolga. Perlu kita persiapkan masker juga, jangan lupa. Kita persiapkan masker di rumah kita masing-masing, mana tahu virus coronanya sampai di Sibolga. Karena di Indonesia sudah mulai ada, di Jakarta sudah mulai ada. Jadi saya juga mewaspadai kita semua, mari kita mempersiapkan masker di rumah kita masing-masing. Dan jangan lupa bahwa Tuhan yang lebih luar biasa dalam kehidupan kita. Masker itu hanya alat. Kalau memang Tuhan menginginkan kehidupan kita tanpa virus corona, kita pasti akan dipanggil Tuhan. Betul Bapak Ibu? Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita jangan hanya sibuk memikirkan kesehatan kita, kita jangan hanya sibuk memikirkan pekerjaan kita jangan hanya sibuk bagaimana menumpuk kekayaan kita, tetapi mari juga kita sibuk mencari apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa mencari apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka percayalah apapun yang kita rencanakan akan Tuhan berkati. Ada amin Bapak Ibu? Yang menjadi ayat hafalan kepada kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 107 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lama kasih setianya. Sekali lagi saya bacakan dan kita nanti bersama-sama untuk membacakannya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga buat sapaan firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, ada satu oknum yang tidak pernah berhenti berkata-kata dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan ini Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami akan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di hati kami Tuhan. Di hati kami itu Tuhan, Kau tulis sabda-Mu supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, bila selalu Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan
Tuhan kau kepada kami, tuntut kami doamu. Tuhan kau berkenalan kami, tuntut kami doamu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jangan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami mohon beri berkat. Kita satu dalam doa. Sungguh sangat luar biasa Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dari awal pertengahan hingga kami bisa menyelesaikan ibadah ini, kami senantiasa bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati, biarlah Tuhan pimpin kehidupan mereka satu minggu ke depan. Tuhan, kami percaya bahwa tangan kasih-Mu akan senantiasa menaungi kehidupan mereka, menuntun kehidupan mereka, dan memberikan mereka damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan, jika jemaat-Mu di tempat ini memiliki banyak persoalan kehidupan, pergumulan-pergumulan kehidupan, kami mohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau bercampur tangan dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, dan biarlah juga mereka bisa merasakan kasih yang daripada Engkau ya Bapa di surga. Kami percaya Tuhan bahwa lewat kesulitan kehidupan, Tuhan akan senantiasa menolong kami. Lewat kesulitan kehidupan kami, Tuhan akan senantiasa menguatkan kami. Untuk itu kami mohon kepada-Mu Tuhan, biarlah dalam kelemahan jemaat-Mu Tuhan senantiasa memberi kekuatan yang daripada Engkau. Demikian juga Tuhan, kami sangat bersuka cita sekali di mana saudara-saudari kami pemuda Nias yang ada di Sibolga Tapteng ini telah hadir bersekutu di sini untuk berdoa bersama-sama, mengucap syukur bersama-sama kepada-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah himpunan pemuda Nias di tempat ini, Tuhan, pakai mereka sebagai penyalur berkat Tuhan, sehingga mereka juga Tuhan bisa menjadi penabur kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah himpunan pemuda Nias di tempat ini bisa menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah masyarakat kota Sibolga Tapteng di tempat ini. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat para hamba Tuhan di tempat ini. Biarlah juga Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan biarlah juga Tuhan memberi hikmat yang daripada Tuhan, terlebih-lebih di dalam melaksanakan pelayanan yang daripada Engkau, sehingga dalam setiap pelayanan mereka juga Tuhan, nama Tuhan bisa dimuliakan dan mereka juga bisa menjadi pembawa sukacita di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat anak kami Frestina Laia, anak dari Bapak Ama Popi Laia. Tuhan, Engkau sangat tahu akan sakit penyakit anak kami Frestina Laia. Untuk itu kami mohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberkatinya, biarlah Engkau menjamah hidupnya,
dan terlebih-lebih biarlah setiap obat yang dia konsumsi bisa menjadi sarana untuk kesembuhan anak kami Frestina Laia. Tuhan, ini juga anak-anak Tuhan di tempat ini yang masih kecil-kecil, yang masih belum bisa berdoa tetapi tahu menerima berkat yang daripada Engkau. Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau siapkan masa depan yang baik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah kehidupan mereka juga bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan di surga. Tuhan, ini juga persembahan yang telah kami kumpulkan di tempat ini, biarlah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami ini hanya kami landaskan di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Shalom. Yahomu.
Untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini